Setelah bermalam di tengah derasnya hujan, pagi ini gue melanjutkan petualangan gue mengeksplorasi wajah lain dari Bali. Destinasi akhir hari ini sebetulnya adalah Pantai Lovina di utara, dan gue bisa aja ngambil rute di Jalan Raya Antasari Pakuan. Tapi gue mutusin buat menyusuri jalan Denpasar Gilimanuk yang melintasi kawasan pesisir. Gue pengen ngeliat spot-spot yang kurang dikenal sebagai objek wisata di Bali. Jadi boleh dibilang perjalanan hari ini bakal agak muter. Perjalanan di sepanjang pesisir ini memang agak nyeremin sekaligus rewarding buat gue. Dengan sawah dan pemandangan gunung di sebelah kanan, dan bibir pantai serta panorama laut di sebelah kiri, gue kira nggak banyak destinasi yang bisa menyajikan kenyamanan yang sama buat orang-orang yang suka touring. Di lain sisi, karena ini adalah jalur logistik Jawa Bali, gue juga perlu hati-hati nih sama truk gede yang suka ngebut dan mainan klakson. Dan yang pasti, di sebelah kanan saya itu bakal selalu ada truk gede di jalan ini tuh kayak Avanza atau Xenia di kota. Lu salip satu, depan lu nongol lagi dua. Anyway, destinasi pertama di mana gue berhenti sejenak hari ini adalah rest area yang berada di perbatasan wilayah Tabanan. Lokasi persisnya adalah Pantai Yehle. Gak banyak pemandangan yang instagramable, tapi seenggaknya gue bisa ngopi di saung ditemenin beberapa ekor papis yang sepagi ini udah bangun buat main. Bicara soal pantai di luar kawasan wisata Bali, sebenarnya nggak jauh beda dengan pantai lain di luar Bali yang belum begitu terjamah. Kadang kalian bisa nemuin yang modelnya berbatu, dan ada kalanya juga kalian bisa nemuin yang modelnya itu pasir coklat yang ngumpet di balik jalan setapak kampung dan hutan. Baru aja sampai di nggak tahu nama pantainya apa, tapi di maps itu kelihatan bagus, jadi saya mutusin buat berhenti ke sini. Bener-bener nggak ada orang, jadi berasa pantainya itu milik sendiri. Tuh pantainya. Oke, di belakang itu pantainya udah saya tinggalin. Dan sekarang saya mau ke destinasi berikutnya, masih pantai. Bicara soal perkampungan Bali, corak rumahnya relatif mirip kok di mana-mana. Kebanyakan punya gapura, canang sari, dan ukiran atau patung barong. Itu sih yang selalu jadi penanda buat gue kalau gue lagi di Bali. Hal lain yang gue perhatiin di sepanjang perjalanan adalah model sawah di sini yang sebagian nempel dengan pesisir dan irigasinya menggunakan air payau. Sawahnya masih berundak kayak miniatur Tegalalang di Ubud. Bedanya di sini kalian nggak bakal nemuin orang pakai tongsis, plus topi bundar lucu dan gaun putih selfie sana sini. Pantai Pulukan tepat berada di balik kawasan sawah ini. Lagi-lagi nggak banyak hal yang terjadi karena ini juga bukan kawasan wisata kayak di Kuta. Sampai di Pantai Pulukan namanya. Dari situ. Ini akhir dari jalur irigasi sawah yang di belakang. Semua ngalir ke sini. Dan dari sini ini balik lagi ke laut. Keren. Yang keren dari Bali itu memang adalah sawah berundaknya sih kalau saya bilang, dan bagaimana mereka bisa bercocok tanam di pinggir pantai seperti ini. Kasihkan jalan-jalan ngebikin namanya waktu jadi gak berasa. Tahu-tahu udah jam makan siang aja. Untuk menu makan, berhubung gue masih pengen ngirit, gue mutusin buat nyari JFC yang terletak di dekat pasar Yehembang. Gue emang selalu nyari JFC tiap ke Bali karena rasa dan harganya yang relatif sama di mana-mana. Nasi ayam sama es teh nggak sampai 20.000. Ya lumayan lah buat yang suka jalan-jalan dengan duit pas, tapi nggak punya lidah yang doyan bereksperimen kuliner. Sayangnya begitu gue mau lanjutin perjalanan ke Green Cliff Jembrana,
Hujan gede langsung mengguyur. Hujan satu balai-balai dulu. Gue sempat neduh dengan harapan ini cuma sebentar aja. Tapi akhirnya masa bodoh lah, bagus saja. Yang perlu kalian ingat kalau mau ngelilingin Bali, cuaca di berbagai titik itu bisa beda banget loh. Kadang bisa cerah, kadang juga bisa hujan dan berkabut. Terutama waktu di kawasan tengahnya yang didominasi dataran tinggi, hutan tropis, dan lembah. Itulah kenapa jalan-jalan sendiri kayak gue ini mungkin bukan opsi yang bijak buat orang lain. Gue aja sempat terjebak di tengah gunung dengan jalan menanjak, selebar 2 motor yang kiri kanannya jurang. Destinasi selanjutnya adalah Wihara Dharmagiri yang ada di Tabanan yang terkenal dengan patung Buddha tidurnya. Sampai juga di Vihara Dharmagiri ya. Di sini yang katanya itu ada patung Buddha tidur. Hujan kebetulan udah reda, demikian juga dengan kabut yang udah menipis. Walaupun ini objek wisata, tetap diingat ya bahwa kegiatan ibadah juga ada. So, tetap jaga sopan santun kalau kalian datang sebagai pelancong. Tempatnya lumayan asik dan itu patung Budanya. Nanti saya tunjukin. Tempatnya lumayan asik. Ada pancuran di situ, terus kuilnya di sini. Terus di belakang itu patung Budanya. Adanya wihara ini dan beberapa masjid yang jumlahnya nggak sebanyak pura juga merupakan pengingat mengenai wajah lain dari Bali yang nggak melulu dihiasi nuansa Hindu. Ditambah dengan sentuhan kultural masyarakat Bali, pura, wihara, masjid, dan bangunan ibadah lain jadi punya corak tersendiri yang nggak bisa kalian temuin di tempat lain. Khusus mengenai wihara ini, kemegahan dan keterpencilannya juga patut dikagumi. Di satu sisi mata gue dibuat terpukau sama patung Buddha tidur raksasanya, tapi di sisi lain telinga gue juga ditenangkan oleh kicauan burung dan sapuan angin yang bertiup di sela dedaunan. Alam seakan hidup harmonis dengan wihara ini. Selepas dari wihara, destinasi gue selanjutnya kebetulan adalah kawasan Terasering Joglo Kekeran. Gue memang sampai ke sana, tapi alih-alih menikmati pemandangan sawah sama bukit di hadapan gue diajak ngobrol sama bapak-bapak yang nongkrong di situ. Nggak sampai di situ, gue juga ditawarin nyoba tembakau punya si bapak yang katanya bisa menghangatkan badan. Oh, ini namanya Mako ya. Iya. Ternyata emang bener, efeknya begitu. Walaupun setelah 10 menit dikunyah, bakal ada efek samping berupa pusing sama tipsi. Tapi nggak ada campuran lain selain tembakau ya mas ya? Ini kejutan yang cukup menyenangkan buat gua, karena gue jadi bisa berinteraksi dengan warga lokal Kalau ini dan kawasan belajar bukit beberapa apa hal ini? dari mereka. Ini bukit betul. Bukit betul pak. Nah, itu memancarnya kan. Oh, kepernya. Oh iya tuh kelihatan tuh. Tapi ketutupan kabut gitu. Ya, tetap kabut. Ada jalan sini selesai. Mm-hmm. Ya. Sampai tembus bulut bolong. Si bapak itu bahkan sampai ngundang gue ke rumahnya dan ngasih oleh-oleh pisang dan kopi hasil panennya sendiri. Ini bapak pakai gitu. Oh iya, nama si bapak ini Pak Jero. Kalau kalian ada lewat kawasan Terasering ini dan kebetulan ketemu beliau, titip salam ya dari Satya.
Anyway, motor gue akhirnya tiba di kawasan pesisir utara Bali, tepatnya di Singaraja. Pantai Lovina udah nggak begitu jauh dan cuaca udah kembali menghangat. Sesampainya di penginapan, gue baru ngeh kalau gue adalah satu-satunya tamu di sini. Kamar gue udah disiapin dan terbuka gitu aja pintunya. Penjaganya sendiri udah pulang dari siang. Level of trust di sini memang bukan main sih. Gue rasa ini karena lingkungan yang sangat aman. Dengan harga 80.000 per malam, gue udah dapat kamar seperti ini, plus sarapan gratis. So, money well spent. Pisang yang dikasih bapak tadi lumayan ngebantu gue juga buat ngirit, karena ini bisa jadi pengganti makan gue di sepanjang perjalanan. Lalu ada pelangi dan langit cerah setelah hujan. Begitu kira-kira peribahasanya. Buat gue hari ini, pelangi dan langit cerahnya bermakna literal sekaligus juga metaforik. Gue akhirnya bisa menikmati sunset dan hiruk-pikuk pantai Lovina yang menurut banyak orang merupakan salah satu pemandangan terbaik di Bali selama pandemi. Tapi bukan cuma keramaian dan pemandangan ini aja yang menyenangkan buat gue. Kalau mendung jadi kemungkinan ada perusahaan. Pertemuan dengan si bapak tadi dan komunikasi dengan orang penginapan yang ramah juga membuka mata gua bahwa Bali punya kekayaan sosiokultural yang indahnya nggak kalah dengan objek wisata populernya. Semua orang bercengkrama, nggak peduli status sosial atau relasinya dengan satu sama lain. Wajah Bali yang sangat welcome ini barulah permulaannya, sebab gue bakal nunjukin di episode-episode selanjutnya bahwa Bali bisa lebih ramah lagi dari ini. So, tetap stay tune ya.